Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember tahun 2025. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan akan memasuki tahun 2026. Tetap semangat, kita tetap dengan tema bergerak dan berdampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang akan disampaikan adalah tentang pengampunan, jalan untuk memperbaiki hubungan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya tema pengampunan dengan bergerak dan berdampak? Oh, itu sangat erat sekali. Kenapa? Untuk kita bisa bergerak, kita harus benar-benar memastikan bahwa kita tidak ada di dalam belenggu tertentu, ada di dalam ikatan tertentu, supaya apa? Kita bisa bebas bergerak. Tanpa adanya pengampunan di dalam kehidupan seseorang, berarti dia sedang mengikat dirinya kepada satu situasi atau satu belenggu yang namanya kepahitan. Dan orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang ada dalam kemarahan, nggak mungkin dia bisa bergerak dengan bebas. Dan kalau tidak bisa bergerak, bagaimana mungkin dia bisa memberikan dampak yang benar? Oleh sebab itu hari ini kita mau melihat, sambil kita mau mengevaluasi hidup kita, apakah ada hal-hal yang mungkin masih menjadi ikatan atau belenggu di dalam hidup kita oleh karena kita menyimpan kemarahan, kepahitan, kekecewaan atau apapun yang itu bisa menjadi jerat yang membuat kita tidak bisa bergerak dan berdampak. Oke, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Tentunya ayat ini tidak asing bagi setiap kita. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ayat 21, firman Allah berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?' Jawab Yesus kepadanya, 'Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berkata, 7 kali 77? Bukankah ada angka-angka yang lainnya? 7 kali 100, 7 kali 50, 7 kali 1000 kan lebih keren. Tetapi Tuhan Yesus pakainya 7 kali 77. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut adatnya orang Yahudi, dikatakan kalau seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, itu biasanya mengampuni sekali kita akan ampuni, 2 kali kita masih mengampuni, tapi kalau dia melakukan sampai 3 kali, udah tidak ada lagi istilah pengampunan. Berarti selesai dia. Makanya Petrus ketika bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah harus 7 kali? Berarti itu sudah di atas standar rata-rata orang Yahudi pada waktu itu. Biasanya cuma 3 kali, Petrus menawarkan 7 kali. Tapi Tuhan Yesus berkata, enggak, bukan 7 kali, tapi 7 kali 77. Banyak penafsiran kenapa Tuhan Yesus pakai 7 kali 77. Tapi salah satu yang menarik adalah ini dikaitkan dengan peristiwa ketika pertama sekali keturunan Adam melakukan dosa. Nah, ini juga disebut ketika Kain bersalah karena dia membunuh adiknya Habel, lalu dia mulai mengeluh kepada Tuhan, dan dia berkata, kalau saya akan mengembara keluar tempat ini, nanti ada orang mungkin akan membunuh saya, orang akan mencelakakan saya. Tetapi Tuhan menjawab Kain di dalam Kejadian 4 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain, 7 kali lipat. Kalau seseorang membunuh dia, maka akan dibalaskan 7 kali lipat. Jadi Petrus bilang, apakah harus mengampuni 7 kali? Supaya genap gitu. Kemudian 77-nya dari mana? Kejadian 4 ayat 23 dimulai dan 24, keturunan Kain berikutnya. Namanya itu Lamek. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Wah, ini poligami terjadi pertama sekali ini. Istrinya 2. Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek.
Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ini cuman dipukul sampai bengkak, dia bunuh ini saudara. Ya, luar biasa sekali. Ayat 24 dikatakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, ini luar biasa Bapak. Jadi dosa pembalasan pertama dari Kain dan Lamek itu adalah 7 dan 77. Ya. Makanya ya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kalau kamu mengampuni ya kan, bukan 7 kali, tetapi 7 kali 77. Kalau kita tafsirkan dengan angka normal biasa 7 kali 77 berarti berapa itu? Sekitar 490. Betul ya? 490 kali. Berarti apa? Tidak ada waktu untuk kita tidak mengampuni. Harus 490 kali mengampuni setiap saat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Jadi kita jangan sampai karena kita tidak bisa mengampuni ini menjadi penghalang untuk kita bisa bergerak bebas, bahkan kita bisa memberikan dampak. Berapa kali? 7 kali 77. Lalu Tuhan Yesus lanjutkan dengan ini. Sebab hal kerajaan surga. Lihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu mengajarkan segala sesuatu itu dikaitkan dengan kerajaan surga. Karena apa? Hidup dia di dunia ini bukan berbicara tentang diri dia, tapi berbicara tentang kerajaan Allah yang sedang dia manifestasikan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita bersyukur ketika kita memiliki tema bergerak dan berdampak dikaitkan dengan apa yang menjadi visi misinya Abalok. Apa? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kita mau belajar terus sama seperti Kristus. Ketika dia ada di dunia ini, tujuan dia, fokus dia, yaitu bagaimana dia memperkenalkan, dia membawa kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Kita juga seperti itu, kita mau menghadirkan kerajaan Allah. Nah, dikatakan, sebab hal kerajaan surga, ayat 23 tadi, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Ya, nanti kita lihat 10.000 itu berapa besar. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. 10.000 talenta dihapuskan oleh sang raja tersebut. Karena apa? Karena timbul belas kasihan dari sang raja. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nanti kita lihat 100 dinar itu berapa besar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini cerita yang tidak asing. Kita mungkin dari sekolah minggu juga sudah dengar cerita tentang ini. Orang berhutang 10.000 dinar kepada sang raja. Ketika dia diampuni, tapi dia tidak bisa mengampuni temannya yang berhutang, hanya 100 dinar. Oke. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 10.000 talenta, itu harganya berapa?
Nih, kalau dihitung, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Oke, 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar kalau dirupiahkan itu 750 rupiah. Kalau 10.000 talenta, 10.000 kali 6.000 dinar sama dengan 60 juta. 60 juta kali 750 sama dengan 45 miliar. Nih, hamba yang jahat itu utangnya itu 45 miliar. Tapi diampuni oleh sang raja. Temannya berutang itu cuma 100 dinar. 100 dinar kali 750 rupiah, utangnya cuma 75.000. Bisa bayangkan, perbedaannya itu antara langit dan bumi. 45 miliar dengan 75.000. Tapi hamba yang jahat ini tidak melepaskan pengampunan kepada temannya yang hanya berutang 75.000. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara apa saudara? Kita kalau dihitung utang kita itu sama Tuhan itu besar sekali. Tidak bisa dibayar dengan nilai apapun yang diperhitungkan dengan uang atau dengan kekayaan. Hutang kita dengan Tuhan itu hanya bisa dilunasi dengan nyawa. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita yang berhutang itu. Supaya apa? Supaya kita bebas. Kita tidak berhutang apa-apa lagi. Harganya nyawa. Lalu orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Ketika kita tidak bisa mengampuni mereka, berarti kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang bahkan lebih besar ya dari orang-orang yang ada atau yang melukai menyakiti kita. Terlalu jauh bedanya. 45 miliar dengan 75.000 nggak ada artinya. Jadi hari ini kita harus sadar bahwa hidup kita ini bisa seperti sekarang ini. Karena Tuhan Yesus ya sudah menebus setiap hutang-hutang kesalahan dosa kita yang seharusnya kita binasa. Tetapi kematian di atas kayu salib itu telah membebaskan kita. Tidak lagi membelenggu kita. Jadi jangan lagi kita mengikatkan diri kita kepada sesuatu yang bisa membelenggu kita, yang bisa menghambat kita untuk kita bisa bergerak dengan bebas, yaitu karena kita menyimpan kepahitan atau kemarahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ketiadaan pengampunan ketika kita tidak bisa mengampuni sebenarnya bisa mengakibatkan 3 hal atau 3 akibat yang tanpa kita sadari terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Kenapa? Ingat, hak pembalasan itu sebenarnya ada di Tuhan. Tapi Tuhan dengan rela ya untuk mengampuni setiap orang-orang yang datang memohon pengampunan kepada Dia. Setiap orang-orang yang mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Tuhan selalu melepaskan pengampunan. Sebenarnya Tuhan punya hak untuk Tuhan menahan dan Tuhan menghukum mereka. Tapi Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada siapa yang mau bertobat di hadapannya. Lalu siapa kita? Ya orang yang sudah diampuni, kita tidak memberikan pengampunan. Artinya apa? Kita sedang ingin memposisikan diri kita lebih dari Tuhan. Tuhan yang paling tinggi aja, yang punya hak, punya otoritas saja, Dia mau mengampuni. Masa kita ciptaannya, kita yang telah diampuni, kita tidak mau mengampuni? Bukankah itu akan merusak ya hubungan kita dengan Tuhan? Karena kita sedang mengkudeta posisinya Tuhan. Jadi tanpa ada yang pengampunan, kita sedang merusak relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, ya, ketika kita tidak bisa mengampuni, sesungguhnya kita sedang merusak hubungan kita ya dengan sesama kita. Kita lihat orang hamba yang jahat tadi dengan temannya. Jangan-jangan sebelumnya mereka adalah teman yang baik, teman yang bergaul, teman yang bersama-sama, tetapi karena ketidakadanya pengampunan, dia menjadi orang yang sadis, yang kejam, menjebloskan temannya ke dalam penjara.
Coba kalau waktu itu dia bisa mengampuni, kalau cerita ini dia mengampuni, mereka akan berteman baik. Berapa banyak kita sering mendengar cerita persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan, pertemanan itu menjadi rusak, menjadi hancur. Oleh karena apa? Ketidakadanya pengampunan. Oleh karena kekecewaan, kepahitan, kemarahan kepada saudaranya, kepada temannya, kepada orang-orang yang ada dekat dia. Sehingga seharusnya mereka bisa punya hubungan yang baik, mereka bisa tetap punya relasi yang baik, tapi karena ketidakadaan pengampunan, relasi mereka, hubungan mereka menjadi rusak. Dan bukan hanya itu, hal yang ketiga, ketika kita tidak bisa mengampuni, sesungguhnya kita sedang merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi hubungan dengan diri sendiri itu juga menjadi rusak kalau tidak ada pengampunan. Ya bukan hanya kepada orang lain, bukan hanya kepada Tuhan, tapi diri sendiri. Kenapa? Yang pertama kita sedang membatalkan pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Loh kok bisa? Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hamba yang jahat tadi, dia sudah diampuni toh? Kalau cerita dari Matius 18 tadi, dia sudah diampuni. Utang 10.000 talenta itu diampuni. Sudah terima pengampunan kan? Sudah asik. Seharusnya dia udah bebas nih. Tapi ketika dia tidak bisa mengampuni temannya yang cuma punya utang 100 dinar, yang 75.000 itu, akhirnya apa? Raja, tuan tersebut membatalkan pengampunan. Seharusnya dia bebas, tapi ditangkap kembali dan dimasukkan ke penjara kembali, diserahkan pada para algojo. Ini sama seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Mungkin kita hafal ini di luar kepala. Bahkan mungkin waktu kecil atau sampai sekarang kita bisa hafalkan itu, kita bisa sebutkan itu. Katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat, ampuni kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya tidak bisa mengampuni, kira-kira saya diampuni enggak? Enggak. Kalau Tuhan Yesus yang ngajarin ini. Ini doa Bapak kami. Jadi jangan main-main Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kita sedang berkata kepada Tuhan, udah jangan ampuni saya juga. Lalu untuk apa tiap hari kita minta ampun kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15 masih di dalam perikop yang sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang ke-15-nya dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sadar nggak kita ketika kita baca ayat ini? Betapa pentingnya pengampunan di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan pengampunan itulah yang bisa memperbaiki hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Ngeri itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita benar-benar mau menghidupi apa yang Tuhan ajarkan, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, pengampunan harus menjadi poin yang paling penting di dalam hidup kita. Karena itu adalah ekspresi dari kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada hal-hal yang masih kita simpan di dalam hati kita, mari kita harus lepaskan pengampunan. Merusak diri juga bisa menyatakan apa? Berapa banyak ya penyakit itu timbul karena kepahitan. Kalau kita menyimpan kepahitan, kemarahan, kekecewaan dan tidak ada yang pengampunan, sebenarnya kita juga sedang menyimpan penyakit. Selain penyakit rohani tadi kita tidak diampuni oleh Tuhan, kita juga sedang menyimpan penyakit di dalam jasmani kita. Berapa banyak penyakit itu disebabkan oleh karena tidak adanya pengampunan di dalam diri mereka. Saya baru baca ya dari Kemenkes, ditulis di sana penyebab penyakit yang disebabkan oleh karena sakit hati atau sakit jiwa itu adalah kanker, autoimun, jantung, pencernaan, migrain. Kalau Bapak Ibu mengalami penyakit itu, coba dicek apakah sedang ada masalah dengan kejiwaanmu, sedang ada masalah dengan hatimu. Kamu sedang menyimpan kepahitan, kemarahan, kekecewaan yang tidak pernah engkau lepaskan.
Tapi hari ini ketika firman Allah mengingatkan kau tentang proses ini, mari lepaskan pengampunan. Jangan sampai kita di dunia tersiksa oleh sakit penyakit oleh karena tidak mengampuni. Lalu ketika kita mati, kita juga tidak diampuni oleh karena kita tidak mengampuni orang yang bersalah kita. Sia-sialah kepercayaan kita. Ya, seumur hidup kita di dunia ini hanya karena kesalahan tidak mengampuni, kita juga binasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika saya berkata, kenapa pengampunan penting itu berkaitan dengan relasi? Karena dengan pengampunanlah kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama, bahkan kita bisa memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri. Tetap semangat, tetap berdampak. Tuhan Yesus berkati. Wah, senangnya hari ini kita kembali melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Shalom, Selamat datang. dan selamat beribadah. First moment of the first day till the ending of the end. One thing's been true again and again and again. My God can't lose. Win, 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 and it's nothing new. Never been a mountain that he can't move. He's undefeated. Best believe it. I'm sure because I've seen. Halo adik-adik, jangan lupa hadir ya hari ini di Natal Abba Kids jam 4 sore di lantai 3 Abba Love Bali. Long time ago in Bethlehem. Dan jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengantarkan tepat waktu. See you! Ibadah Natal umum hari Kamis 25 Desember jam 8 pagi dan ibadah Natal Youth Pro jam 11 pagi di lantai 3 Abba Love Bali. Catat tanggalnya dan jangan lupa hadir ya. A history of salvation that makes it sin I wanna praise. Anytime I need a champion, that is all he's ever been. Natal adalah bukti kasih Allah. Mari rayakan dengan penuh syukur dan jadikan awal baru untuk hidup yang lebih baik. Semoga keajaiban Natal memenuhi hati kita dan pengharapan yang baru menginspirasi jiwa kita. The one thing he can't do, my God can do. Never has, never will, always wins when it's still doing what only he can do. Take a look, my God can't lose, never has. Bergeraklah dengan iman. Dan berdampaklah dengan kasih. Happy Sunday and God bless you all. Take a look, my God can't lose. My